Lah ini sehingga ada katanya kamin soimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah makanya kita kesini dalam rangka untuk batal puasa bersama. Kita hanya siap, dalam arti siap menilai dan dinilai batal secara syariah. Apa batal secara syariah puasa nih? Selama ndak makan, namanya ndak minum, terus ndak kikuk kan otomatis buatan batal nih. Lah ini kita siapnya itu. Tapi kalau diajak untuk siap secara tasawuf ini yang berbahaya. Nah ibu-ibu, fatayat yang mendekati muslimat, ngerti nggih? Jadi ini saya membawakan sebuah makalah dari Anba'dil Hukama. Hukama itu ahli sastra yang di atasnya alim. Ini alim kan cuma mengetahui dok, tapi kalau hukama itu punya panca indera keenam. Wakilah Gus Dur itu memang disebut wali karena Gus Dur mempunyai panca indera keenam. Itu hukama. Nah ini Anba'dil Hukama, sebagian ahli sastra, ahli hukama mengatakan arba'atun hasanatun, ada 4 hal yang baik. Nah, jadi saya di sini hasanah di sini itu hasanah baik itu apa ya? Kadang-kadang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang, baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita. Sehingga ada amalan bi ghairi riya'in fatakunu mailan. Amal tanpa krono menungso, seseorang itu akan serba salah lontang-lantung. Contoh, jadi baik, apakah baik itu kan gitu nanti. Kula make kaos ketika khutbah, kula khutbah Jumat kaos lengan pendek, nggak pakai kopiah cuma celanaan, sah mboten khutbah kula? Sah mboten? Sah. Tapi kira-kira dibahas tiang mboten? Mesti. Sudah jadi khotib pakai kaos nggak ada kerannya, celanaan nggak pakai kopiah, mesti dibahas. Dan nggak bakal, itulah orang amalan bi ghairi riya'in fatakunu mailan. Amal tanpa krono riya, dikronokan menungso titik, fatakunu mailan. Orang tersebut akan menjadi serba salah. Nah, arba'atun hasanatun, ada 4 hal, wa huwa ma yata'allaqu bi al-madhu fil ajili. 4 hal itu berhubungan dengan al-madhu fil ajili. Di dunia nggak bakal dicelok uang, wassawabu fil ajili, dan besok di akhirat juga mendapat ganjaran. Ini tasawuf tingkat tinggi teksnya itu. Jadi baik itu bukan kok selama ini yang kita nilai itu aja, bukan, tapi di dunia dia nggak mendapatkan celo, nggak bakal dibahas jelek orang, di akhirat juga mendapatkan pahala. Sehingga dalam kitab kitab Al-Hikam, an-nasu yamdahunaka lima yadunnu naufika, manusia itu menilai kita baik, ngerti nggih? Berdasarkan husnudzon. Berarti orang itu nek wis husnudzon, selama ini yang penilaian baik positif thinking melihat dari zahirnya apa batinnya? Zahirnya. Jadi annasu yamdahunaka, manusia pada memuji seseorang itu lima yadunnu naufika, karena berdasarkan persangkaannya. Artinya orang itu kebanyakan menilai casingnya. Tapi kalau kita sudah terlanjur berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain menilai baik kepada kita, fakun anta dzaman linafsika lima ta'lamu minna. Karena itu celalah dirimu sendiri jika ternyata persangkaan husnudzon orang lain kepada kita itu ternyata nggak cocok dengan apa yang selama ini disangkakan kepada kita. Angel mboten, biar gampang. Jadi ngeten, kula wis terlanjur pakaian pakai busana, ngerti nggih? Dia termasuk jenengan lah busana muslimah. Nek wis terlanjur pakaian busana muslimah,
Jangan sampai kita berbuat tidak baik dalam kondisi sedang menggunakan atribut, apalagi dalam kondisi memakai busana-busana yang itu adalah mengidentikan dengan kebesaran NU. Jadi kalau ada orang yang sudah terlanjur husnudzon kepada kita hanya berdasarkan casing tampilan, maka berusahalah fakun anta dzaman li nafsika, celalah dirimu sendiri. Karena apa? Hanya lantaran persangkaan orang selama ini kepada kita kok nggak cocok ngono, makanya kesini lagi kan gitu. Sagedi itu tinggi. Ada pertanyaan? Iya, terima kasih, tidak ada pertanyaan. Maghrib masih lama ini. Hasanah, yang dimaksud hasanah itu apa? Di dunia dia nggak dibahas orang, berarti nggak dibahas jelek. Kita yang penting ojo dibahas wong elek dulu daripada kita minta pujian. Ini lo pentingnya. Ini coba. Ma yata'allaqu bi al-madhu fil ajili, di dunia nggak dicela orang, terus besok di akhirat juga mendapatkan ganjaran. Di dunia dipuji nggak dicela orang, di akhirat malah mendapatkan ganjaran. Nah ini memang berat. Walakin tetapi ada 4 hal yang baik itu yang dimana di dunia dia mendapatkan pujian, tidak mendapatkan celaan orang lain, di akhirat mendapatkan ganjaran. Walakin arba'atun minna ahsanun, tapi ada 4 hal lagi yang lebih baik. Berarti kenapa? 4 hal yang terbaik dari yang ayo baik, 4 hal terbaik dari yang baik. Jadi kulo niki ganteng, lebih ada yang ganteng lagi. Sama ya gampangnya ngoten niku. Contone niku. Yang pertama al-khaya'u. Yang pertama malu. Al-khaya itu. Malu niki selama ini teng pundi tempatnya? Laki-laki napa perempuan? Apa itu malu? Wawa inkibadun nafsi. Nafsu itu harus diinkibal, ditekan atau jangan dilos. Ditekan anomali, dipengkerke. Jadi jenengan ini nggak boleh nafsunya dihilangi. Nek nanti nafsunya dihilangkan, gawat nanti bapaknya nyampe rumah meneng mawon. Yang harus dihilangkan itu bukan nafsu, tapi hawa. Lebih dulu mana hawa dengan nafsu? Lebih dulu mana? Kalau di Al-Qur'annya wan nafsu anil hawa, nafsu itu dari hawa. Nah, nafsu itu sebenarnya nggak semuanya jelek, ada 3 ya, biar nggak sepotong-sepotong guys, saya kupas sedikit ini. Ada nafsu al-ammarah, nafsu kebinatangan. Pengen enak, poso niku enak mboten? Jujur loh jawabnya. Ora enak menurut nafsu al-ammarah. Nafsu al-ammarah itu menurut Sigmund Freud yaitu nafsu its. Its nggih. Its niku ya pengen enak lah. Mosok ngeleku ditahan. Ini perspektif al-ammarah. Kalau al-mutmainnah ya tetap api poso kan gitu. Al-ammarah itu nafsu. Ada nafsu yang kedua namanya al-mutmainnah, ada yang ketiga nafsu al-lawwamah atau dibalik. Tapi kalau seneng yang ini. Sigmund Freud ini ya mengacu Al-Qur'an, tapi al-mutmainnah itu tengah-tengah. Itminan, tomaknina itu loh, tengah-tengah. Nafsu tomaknina ini nafsu ego. Nggih, ego nggih, atau ego. Nggih. Ego itu apa? Otaknya yo jalan, nafsunya yo jalan. Oh, nih aku gak poso enak menurut nafsuku, tapi kira-kira sesuk siap enggak di yaumil akhirat akal. Nah, nafsu al-lawwamah ini yang nafsu sudah tingkat khawasul khawas, para ulama, para salafus soleh, terus nomali para aulia, terus nomali para ambiya. Jadi wis tingkat tinggi lah, kita itu baru kesini aja sih berat. Sehingga orang terjebak nafsu itu nggak boleh dihilangkan. Nah, dari 3 nafsu ini yang paling cenderung ke hawa ini sinten? Yang cocok ke hawa al-ammarah. Dadi hawa niku cocoknya dengan al-ammarah.
Innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, juz 13 nih loh, surat Ar-Ra'd. Jadi kembali lagi Pak Ibu-ibu, yang nggak boleh dihilangkan itu nafsunya. Jenengan mau pengajian kesini buka puasa, ini gara-gara punya nafsu. Yakin nggak bisa dibayangkan jenengan nggak punya nafsu, segini wae nang omah. Lah dari sini baru psikoanalisa Sigmund Freud membagi nih pingin api berarti nafsu al-lawwamah, atau kadang-kadang api kadang-kadang elek berarti mutmainnah, elek terus berarti al-ammaro nih wow, nafsu al-ammaro.